Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari di awal pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk rahmat dan berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjuang sendirian pada masa prapaskah ini. Teguhkanlah iman kami, agar kami mampu mengikuti kehendak-Mu dengan setia, dengan mendengarkan sabda-Mu, dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan segala sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri,
melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, ada pertentangan yang cukup keras antara orang-orang Yahudi dan Yesus, bahwa bukan saja Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi juga Ia menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Perkataan Yesus ini menjadi suatu pertentangan untuk orang-orang Farisi. Namun Yesus menjawab mereka dan sekaligus menegaskan kepada mereka bahwa Anak Manusia yang diutus Allah tidak dapat mengerjakan segala sesuatu dari dirinya sendiri jika Ia tidak melihat apa yang Bapa kerjakan. Bapa bekerja sampai sekarang, maka anak pun juga harus bekerja. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak melalui bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini untuk senantiasa percaya kepada Yesus yang adalah utusan Allah, yang datang menyelamatkan semua orang, melepaskan orang, menyembuhkan orang dari penderitaan-penderitaan. Yesus menyelamatkan orang tanpa melihat sekat-sekat perbedaan, aturan-aturan budaya, adat istiadat yang ada pada manusia. Bahwa menunjukkan bahwa keselamatan yang ditawarkan kepada manusia bersifat universal, mencakup semua orang, asal kita percaya dan beriman kepada Yesus. Seperti yang telah kita dengarkan dalam bacaan-bacaan sebelumnya, bahwa ketika orang yang buta sejak lahirnya, orang yang tuli, ketika mendengar Yesus, ketika merasakan Yesus ada di daerah mereka, mereka memohon untuk Yesus menyembuhkannya. Itu semua karena iman, keyakinan akan Yesus yang membawa keselamatan. Di dalam masa Prapaskah ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita diajak untuk mengimani Yesus dan juga memulihkan iman kita akan Allah dan membangun komunikasi relasi yang baik dengan sesama, dengan saling mengasihi, dengan saling mengampuni satu sama lain, sehingga apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh manusia senantiasa mendapat sukacita. Di dalam kehidupan ini, kita diajak untuk membaharui relasi kita dengan sesama. Mungkin karena persoalan adat istiadat, mungkin karena persoalan keluarga, mungkin karena persoalan bisnis, usaha, atau persoalan relasi pribadi lainnya. Mari dengan penuh kerendahan hati di masa pertobatan ini, kita saling memaafkan, saling mengasihi, agar keselamatan yang ditawarkan oleh Allah bukan saja berlaku di dunia ini, tetapi akan kita nikmati ketika kita beralih dari dunia ini untuk kebahagiaan surgawi bersama Bapaknya. Semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini
senantiasa meneguhkan iman kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu untuk sabdamu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk senantiasa percaya kepadamu di dalam setiap hidup kami. Semoga dalam masa Prapaskah ini, kami senantiasa meneguhkan iman kami untuk saling mengasihi satu sama lain, agar keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus senantiasa juga menjadi keselamatan kami, sukacita kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian di hari ini, segala rencana dan niat kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.